Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pemasaran ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisa Strategi Pemasaran Internasional pada PT Mustika Ratu Tbk. Next. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naura Zulfa, NPM 1904 2010 172. Saya Tiara Sandivara Gita, NPM 1904 2010 175. Saya Nahdila Trisna, NPM 1904 2010 183. Saya Cindy Putri Tarisa, NPM 190 420 10186. Yang pertama ada pendahuluan. Industri kosmetik wanita merupakan industri yang dapat dikatakan cukup dinamis sehingga banyak perusahaan dengan merek-merek kosmetik beragam yang baru berminat untuk berkecimpung dan mengembangkan pasarnya di Indonesia. Pasar kosmetik menjadi pasar yang sangat menguntungkan untuk diincar oleh para produsen. PT Mustika Ratu Tbk merupakan salah satu perusahaan kosmetik dalam negeri yang memiliki pangsa pasar kosmetik dalam negeri terbesar dan sudah menembus pasar internasional. Mustika Ratu menawarkan kecantikan dengan ramuan tradisional dari bahan alami. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian dan fungsi pemasaran. Pengertian. Menurut R.S. Fulbrook, pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pengusaha dalam menyampaikan suatu komoditi maupun jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pengertian dari pemasaran ekspor yaitu kerangka pikir untuk mengembangkan dan mempertimbangkan berbagai pilihan bisnis dalam menentukan kombinasi pasar dan produk potensial untuk mencapai tujuan ekspor. Fungsi pemasaran. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai pelanggan, pesaing, serta pelaku yang ada saat ini maupun potensial dalam lingkungan pemasaran. Kedua, mengembangkan komunikasi persuasif untuk merangsang pembelian. Ketiga, mencapai persetujuan akhir yaitu harga dan syarat sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Keempat, menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran. Yang kelima, mengatur kesinambungan penyimpanan serta pergerakan produk sampai ke pelanggan akhir. Next. Bauran pemasaran ekspor. Menurut William J. Stanton, pengertian marketing mix adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan kombinasi 4 besar pembentuk inti sistem pemasaran sebuah organisasi. Yang pertama, strategi produk ekspor, yaitu cara untuk menentukan jenis, spesifikasi, ukuran, dan kemasan produk yang tepat untuk memasuki pasar tujuan ekspor. Kedua, strategi harga ekspor adalah cara untuk menentukan tingkat harga yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan situasi pasar yang dihadapi agar penjualan dapat berhasil sehingga perusahaan dapat meraih keuntungan serta manfaat yang diharapkan. Ketiga, strategi distribusi ekspor adalah aliran barang secara fisik melewati saluran organisasi jaringan kerja yang terdiri dari agensi dan lembaga yang bersama melakukan semua kegiatan yang diperlukan untuk menghubungkan produsen dengan pemakai dalam menyelesaikan tugas pemasaran. Keempat, strategi promosi ekspor adalah upaya penjual atau eksportir memperkenalkan komoditas yang dihasilkan kepada calon pembeli di luar negeri atau importir dengan tujuan menarik minat mereka untuk membeli komoditas yang diperkenalkan dengan pembayaran valuta asing. Analis SWOT.
Perang Putih tahun 2013 mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode penelitian, jenis penelitian, dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan atau library research atau disebut studi pustaka. Penelitian ini juga menggunakan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan atau library research berupa deskripsi kata-kata, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu studi literatur. Dalam studi literatur ini, penulis menganut sistem kepustakaan terbuka di mana dengan mengumpulkan data atau keterangan melalui bacaan mengenai strategi pemasaran. Yang kedua, penelusuran data online atau internet searching merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat atau mesin pencari di internet, di mana segala informasi dari berbagai era tersedia di dalamnya. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis konten, yaitu memahami konten atau isi buku terkait dengan strategi pemasaran dan menganalisis dokumen jurnal di internet. Lalu ditarik sebuah kesimpulan terkait dengan konsep. Yang kedua, deskriptif analitik, yaitu analisis dan menguraikan pemasaran yang diterapkan oleh PT Mustika Ratu Tbk. Hasil dari analisa akan diuraikan dalam pembahasan. Next. Pelaksanaan bauran pemasaran internasional marketing mix. Strategi produk. Mustika Ratu melakukan penetapan positioning yang less for more, yang mengacu pada kepuasan konsumen yang mendapatkan manfaat produk untuk menjadi slim dan tidak ada efek samping dengan harga yang sedikit lebih murah. Strategi promosi. Mustika Ratu memberikan 10% dari pembelian berupa marketing support yang digunakan oleh pihak distributor dalam melakukan aktivitas promosinya. Strategi harga. Harga yang digunakan dalam transaksi adalah FOB Jakarta dan menggunakan US dollar. Strategi distribusi. Distribusi barang sepenuhnya dilakukan oleh PT Mustika Ratu menurut order yang diterima dari pihak distributor, sedangkan distributor menggunakan intensive distribution strategi. Next. Next. Analisis SWOT pada PT Mustika Ratu Tbk. Strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu SDM. Setiap tahun PT Mustika Ratu mengadakan training untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan kerja para karyawan, baik supervisor, superintendent, dan manajer. Yang kedua, distribusi. PT Mustika Ratu memiliki jaringan distribusi yang luas di beberapa cabang di kota-kota besar, puluhan distributor di Indonesia dan mancanegara. Yang ketiga, produksi. PT Mustika Ratu telah menetapkan CPKB atau cara produksi kosmetika yang baik, agar hasil produksinya dapat diterima di pasar lokal maupun mancanegara. Yang keempat, sertifikasi. Sertifikasi ISO 9001 versi 2000 dan sertifikasi ISO 14001 versi 2004 membuktikan PT Mustika Ratu secara kontinu meningkatkan mutu produk dan memperhatikan lingkungan. Yang kelima, penghargaan. Pada bulan Oktober 2005, penghargaan dari Bapak Gubernur
DKI sebagai perusahaan yang telah melaksanakan pengolahan limbah dengan baik. Yang keenam, Customer Service Center diharapkan perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan konsumen, pelanggan, maupun mitra usaha. Yang ketujuh, produk. Memproduksi lebih dari 700 jenis produk yang terdiri dari perawatan rambut, perawatan wajah, perawatan tubuh, make up dasar, make up artistik, dan jamu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis SWOT yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, promosi. Kurangnya promosi yang dilakukan oleh PT Mustika Ratu untuk memperkenalkan produk barunya dan membangun brand image. Yang kedua, teknologi. PT Mustika Ratu masih menggunakan teknologi standar untuk mengurangi biaya produksi dan operasional. Yang ketiga, kemasan. Bentuk fisik yang kurang menarik walaupun sering melakukan penggantian kemasan dan warna-warna yang dihasilkan kadangkala kurang mengikuti selera pasar. Yang keempat, merek. Nama merek yang dipakai seringkali kurang komersial, sehingga orang kurang tertarik untuk membelinya. Yang kelima, knowledge. Banyaknya produk yang dikeluarkan oleh PT Mustika Ratu membuat para karyawannya sendiri tidak hafal akan produk Mustika Ratu itu sendiri. Analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, perluasan pangsa pasar ke mancanegara dengan menjadi sponsor utama PPI atau pemilihan Putri Indonesia. Analisis SWOT yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang pertama, adanya para pesaing yang mulai eksis di Indonesia. Yang kedua, adanya promosi yang gencar dari para pesaing. Yang terakhir ada kesimpulan. Pada era saat ini, kecantikan semakin berkembang dan sebanding dengan industri kosmetik sebagai salah satu bentuk perusahaan yang mengikuti tren kecantikan. PT Mustika Ratu Tbk merupakan salah satu perusahaan kosmetik dalam negeri yang memiliki pangsa pasar kosmetik terbesar. Pemasaran merupakan salah satu cara perusahaan untuk menjalankan promosi agar bisa menaikkan penjualan produk. PT Mustika Ratu senantiasa melakukan promosi untuk menaklukkan pasar internasional, yaitu strategi pemasaran dengan less for more. PT Mustika Ratu ini memiliki strategi pemasaran mulai dari strategi produk, harga, promosi, dan distribusi, serta adanya analisis SWOT yang berpacu pada 4 analisis, yakni kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman, guna untuk memaksimalkan target yang akan dicapai. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.